Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu yang di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-10. Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saudara, di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang tidak pernah bisa dihindari oleh semua orang tanpa terkecuali. Sesuatu itu adalah masalah. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita pasti menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, janganlah pernah lari dari masalah. Karena yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana caranya kita dapat menghindarkan diri dari masalah, namun yang paling utama adalah bagaimana respon hati kita terhadap masalah yang terjadi. Kita seringkali lupa bahwa perjalanan hidup kekristenan itu tidak hanya sekedar berbicara tentang berkat, tentang mujizat, kemenangan, pemulihan, dan sebagainya, tetapi juga sebuah proses. Sedangkan berkat, mujizat, kemenangan, pemulihan adalah hasil dari sebuah proses. Masalah adalah salah satu bentuk dari sebuah proses itu sendiri. Berkat, mujizat, kemenangan, dan pemulihan adalah hal yang pasti Tuhan sediakan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memegang setiap janjinya. Firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi ketika dihadapkan pada masalah sebagai bagian dari proses, kita memiliki respon yang tidak benar, seperti marah, bersungut-sungut, memberontak, mengambing hitamkan orang lain atau keadaan, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Saudara, adalah hal mudah bagi Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena Fir'aun dan bala tentaranya. Bukanlah satu halangan berarti. Tetapi untuk membentuk dan memproses bangsa Israel, Tuhan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 40 tahun di padang gurun. Karena bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat atau tidak? Punya penyerahan diri atau tidak ketika kita sedang berada di dalam prosesnya Tuhan? Yang pasti, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat terhadap kita. Saudaraku, perjalanan hidup kekristenan adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tidak selalu melewati jalan yang rata, tetapi penuh dengan tantangan, seperti perjalanan bangsa Israel sebelum mencapai tanah perjanjian. Harus menaklukkan musuh-musuh mereka. Firman Tuhan berkata, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kalimat bergunung-gunung dan berlembah-lembah adalah gambaran
bahwa perjalanan yang harus kita tempuh adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Masalah bisa datang secara tiba-tiba, tetapi Tuhan yang menyertai jauh lebih besar dari semua masalah yang ada. Dan Ia tidak akan melepaskan pandangannya, tetapi mengawasi kita dari awal sampai akhir. Saudara, apa tujuan Tuhan memproses kita? Firman Tuhan berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan perlu memproses kita supaya kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Semakin kita memiliki kehidupan yang berkualitas, semakin kita menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Tuhan menggunakan masalah untuk mengembangkan karakter kita, menjadikan masalah sebagai latihan rohani yang bertujuan untuk menguatkan iman kita. Jangan jadikan masalah sebagai beban yang justru akan membuat kita semakin stres, saudara. Tetapi anggaplah sebagai kesempatan bagi kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, mencari wajah-Nya lebih sungguh, dan bergantung penuh kepada Tuhan. Pada umumnya, penyembahan yang mendalam dan doa yang tulus dan murni biasanya terjadi ketika seseorang berada dalam masalah yang berat. Firman Tuhan berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, mari kita saat ini kita tekadkan untuk hidup bergantung pada Tuhan, memiliki penyerahan diri total kepada Tuhan, dan mari kita sadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi adalah sebuah proses yang akan membawa kita kepada kedewasaan iman dan membawa kita semakin disempurnakan menjadi bejana yang mulia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup bergantung kepada Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan, dan bahwa kami menyadari bahwa masalah yang kami hadapi adalah proses yang membawa semakin dewasa dalam iman kami, sehingga sampai waktunya kami akan menjadi bejana-bejana yang mulia di pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak-Mu. Limpahi kami dengan sukacita ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami. Mari Tuhan berkati daerah kami. Bolehkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.